Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan berbahagia ini yaitu tentang gratifikasi, korupsi yang berupa hadiah atau pemberian, baik itu uang ataupun barang kepada pejabat atau petugas untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan dan hal-hal lainnya yang itu menyalahi ketentuan. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Abdullah ibn Shalih qala hadatsani Lais hadatsani Yunus an ibn Shihab an Salim annahu qala Abdullah sami'tu Umar ibn Khattab yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata wa aqul a'tihi huwa afqaru ilaihi minni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu wa ma ataka Allahu min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sya'ilin fakhudhu wa ma la fala tatbi'hu nafsaka. Artinya telah menceritakan pada kami Abdullah bin Shalih, ia berkata telah menceritakan pada kami Lais telah menceritakan pada kami padaku Yunus dari Abu Syihab Ibnu Syihab dari Salim bahwa ia berkata Abdullah berkata aku mendengar Rasulullah SAW aku mendengar Umar bin Khattab berkata Rasulullah SAW beriku sebuah pemberian, kemudian aku katakan berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dariku ya Rasul, yang lebih fakir dariku ya Rasul. Lalu beliau berkata, ambillah apa yang Allah berikan padamu dari harta ini, sesuatu yang engkau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, ambillah. Dan apa yang tidak demikian, maka janganlah engkau perturutkan dirimu. Iya, apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Baik, Umar bin Khattab ini adalah sahabat besar, sahabat yang menemani beliau Rasulullah SAW dari semenjak di Mekah, lebih-lebih ketika Islam berkembang dengan pesat di kota Madinah. Sahabat Umar ini menonjol dengan kecerdasan, ketegasan, dan keberanian. Nah, beliau diberikan hadiah oleh Rasulullah SAW. Bukan maknanya zakat ataupun sedekah, karena sahabat Umar ini gengsinya sangat tinggi. Sahabat Umar ini adalah orang yang tidak ragus terhadap harta, maka suatu ketika beliau mendapatkan suatu hadiah dari Rasulullah SAW dan beliau menolak dengan secara halus, ya Rasul, berikan hadiah ini kepada afqaru minni, orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada saya. Saya kemudian dari Rasulullah SAW menegaskan, ambillah apa yang Allah berikan atas harta ini kepadamu, karena engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, tidak menurutkan hawa nafsu dari harta yang akan saya berikan padamu ini. Maka boleh diambil hal semacam itu, hadiah semacam itu. Nah, apa makna hadiah? Benar, hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi. Jadi satu penghormatan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berikan keterangan tahaddu tahabbu. Hendaklah kalian umat Islam sekalian, selain memberi hadiah, maka akibatnya adalah akan tercipta saling tahabbu, saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dan hadiah ini bukan kepada pejabat atau petugas yang telah digaji, dan apabila itu terjadi maka bisa dimaknai sebagai suap atau gratifikasi. Jadi apabila kita suatu saat datang ke kantor pelayanan pajak misalkan, kemudian supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita berikan amplop pada petugasnya. Itu bukan hadiah, tapi itu adalah maknanya bisa suap atau gratifikasi. Karena petugas tersebut
sudah mendapatkan upah, mendapatkan gaji dari pemerintah. Berikutnya, bolehkah kita menolak hadiah? Benar, secara umum kita dianjurkan untuk menerima hadiah. Hadiah kepada saudara-saudara kita, hadiah yang kita diberikan pada kita, ini sebaiknya diterima. Kalau itu bukan karena jabatan atau dari orang yang mengharapkan imbalan atas jasa yang kita miliki sebagai petugas atau pejabat di pemerintahan yang telah mendapatkan upah atau gaji dari jabatan kita atau tugas pokok dan fungsi kita. Nah, kesimpulannya adalah para ulama menyimpulkan, barang siapa memberikan sesuatu pada kalian berupa kebajikan, maka balaslah yang semisalnya. Kalau tidak bisa mendapatinya apapun untuk membalasnya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Dalam Sahihul Jami', Sahihut Targhib 5937. Nah, yang ketiga, kapan kita boleh menolak hadiah? Benar, di saat hadiah tersebut meminta imbalan yang memberatkan, membahayakan jasa atau pelayanan dari kita sebagai petugas, pejabat pemerintahan, berupa gratifikasi atau hadiah yang meminta balasan supaya diberikan materi tertentu atau pelayanan tertentu atau kemudahan-kemudahan tertentu untuk dirinya atau organisasinya atau perusahaannya, yang itu menjadikan kerugian negara, menyebabkan kerugian orang lain ataupun negara yang telah memberikan kepercayaan. Nah, yang keempat, Imam At-Tabari berpendapat bahwa kita boleh menolak hadiah apabila seorang yang memberikan hadiah itu meminta imbalan. Jadi kita boleh menolak hadiah apabila itu berupa gratifikasi, bahkan dianjurkan atau diharuskan kita menolak hadiah yang maknanya adalah suap ataupun gratifikasi. Sebagai pejabat atau petugas, ini pernah dari Rasulullah SAW ketika amil zakat ini mengatakan, ini dari orang-orang kaya kami ambil zakatnya, ini untuk Allah dan Rasulullah, jangan ini untuk kami. Kemudian Rasulullah SAW marah. Nah, wahai sahabat, ambil zakat apabila engkau duduk-duduk di rumah ibumu, apakah ada orang yang berimu seperti itu? Nah, itulah makna gratifikasi apabila kita sebagai petugas, pejabat negara yang telah mendapat gaji yang luar biasa dari pajak, dari uang rakyat, kemudian masih menerima suap, ini sama yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila kamu duduk-duduk di rumah ibumu, apakah ada orang yang berimu seperti itu? Orang yang memberikan hadiah seperti itu? Tentu tidak ada. Itu adalah gratifikasi, maknanya adalah suap yang itu dilarang dan bermakna korupsi. Inilah indahnya agama Islam. Rasulullah SAW nanti saya mengajarkan untuk tidak meminta-minta pada orang lain, tidak menolak pemberian orang lain yang tidak menuntut imbalan, dan memberi dalam rangka saling menyayangi, dalam rangka saling menghargai. Ini juga dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak turun kita, muslimin semuanya dapat memahami larangan menerima gratifikasi, larangan menolak hadiah secara umum, dan bolehnya bolehnya menolak pemberian hadiah atau sebab hadiah yang bersyarat memberatkan dan membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.